dengan jumlah search. Ya, jadi jangan serta-merta menyangka bahwa apa yang beredar di luar saat ini itu baik untuk website itu sendiri. Saya sendiri, kebetulan saya ada SEO, saya sendiri sering menyarankan kepada klien bahwa, hey, kalau kamu mau kompetisi di sini, saya nggak jamin 1 tahun akan nyampe. Tapi kalau misalnya kamu berkompetisi di tempat lain dengan kata kunci ini, saya bisa garansi akan berada di top position, ya paling nggak 6 bulan lah. Ya itu yang terjadi selama ini. Dan selama ini sih nggak pernah kita sampai setahun. Tuh, keyword. Nah, ini on page. Apa sih yang perlu diperhatikan di on page? Pertama, meta title. Tahu kan meta title? Meta title yang di atas itu yang harus sesuai dengan kata kunci yang kita pilih. Ya. Misalnya kita pilih Pak Bedul Vilas Minyak, ya. Masukkan Pak Bedul Vilas Minyak. Jangan pernah menambahkan nama domainnya atau nama perusahaan. Misalnya Lumonata nih. Kayak meta title-nya cuma lumonata.com gitu. Nah, itu udah salah. Kecuali Lumonata udah punya brand besar. Kayak Coca-Cola, makanya orang pasti akan nyari Coca-Cola, nggak mungkin yang nyari minuman bersoda. Ya kan? Jadi satu, meta title jangan pernah menggunakan nama dari domain Anda sendiri. Masukkanlah kata kuncinya di sana. Cuman harus natural. Jangan terlalu panjang. Kemudian meta keyword. Meta keyword juga sebenarnya nggak terlalu penting sih. Karena pada saat zaman sekarang ini ada itu sudah nggak kepake lagi. Cuma kadang-kadang masih ada orang yang menambahkan meta keywords. Meta description dari colek situ, udah nggak kepake lagi. Karena Google udah bisa ngambil snippet. Namanya snippet itu dia akan mengambil konten yang memiliki korelasi dengan kata kunci yang dicari. Kemudian heading itu H1, H2, H3, H4. Di mana menempatkan heading itu kita harus tahu. Ya, pada saat kita membuat desain, convert dari paywall ke HTML-nya, kalau ada yang tulisannya agak besar, dia judul, ya pakai H1. Kalau ada subjudul, pakai H2. Nah gitu, kalian harus tahu, perhatikan gitu. Jadi perhatikan. Kemudian layout. Nah, layout ini agak strict sedikit. Nggak mesti, cuman kalian harus memperhatikan juga pada saat membuat desain, kemudian mengkonvertnya ke HTML. Mesin itu membaca dari kiri ke kanan, kemudian bawah, kiri ke kanan, habis mentok kanan, turun, kiri kanan lagi. Coba perhatikan di kode yang kita buat di code. Kalau misalnya kita bikin layout, gitu, isinya judul, konten. Maka div yang pertama yang akan muncul adalah ini kan, ya, div, yang itu, nanti ini deh, kalau di kode, div, ini, kan itu ya, ya. Setelah itu baru ini kan, div. Baru kemudian yang terakhir ini. Baru yang ini kan.
Nah, mesin itu akan membaca 1, 2, 3. Jadi yang pertama dia baca adalah header-nya dulu. Misalnya ini dulu menunya, baru kontennya. Jadi kalau ditaruh di kertas, di view source gitu, ya ini akan kelihatan di awal. Maka konten-konten yang paling pertama itu adalah yang ini. Itu dulu sangat berpengaruh sekali. Ya, konten ini, positioning ini. Dulu. Cuma sekarang nggak terlalu berpengaruh lagi. Yang penting kalau sekarang, di mana kita menaruh heading, kemudian bold, italic, itu yang penting. Dan terakhir itu konten. Kontennya harus memiliki korelasi dengan kata kunci. Ya, kalau ini cara bacanya dia kan seperti ini. Dari atas. Kalau dulu yang paling atas itu yang paling pertama akan dibaca. Jadi dia akan membaca paragraf pertama. Kalau sekarang Google udah bisa bikin snippet sendiri sesuai dengan kata kuncinya. Kalau misalnya dia terletak di paragraf terakhir, ya itu yang diambil. Cuma tetap aja dia akan tetap mencari paragraf yang ada pertama dulu. Itu diambil snippetnya. Snippet tau nggak? Begitu kita search Google, itu kan ada title, kemudian ada deskripsinya, di bawahnya linknya. Nah deskripsi itu yang saya maksud snippet. Berarti maksudnya nggak perlu dicontohin ya. Nah itu. Layout. Kalau dulu ini pengaruh ya. Cuman sekarang kita mau bikin layout apa aja, yang penting ada kontennya di situ. Kemudian inbound link sama in-page link. Ulang saya satu lagi. Link in-page. Jadi in-page itu maksudnya link antar konten di website itu. Jadi kalau misalnya ini, kita punya artikel yang membahas tentang bom Bali 1, misalnya. Kemudian berikutnya kita membuat artikel tentang bom Bali 2. Kita setidaknya akan memberikan referral link ke bom Bali 1 di artikel bom Bali 2. Nah itu yang dimaksud dengan in-page link. Atau yang paling gampang, kita punya website misalnya akomodasi. Pada saat menjelaskan saya punya akomodasi bla 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 bla, ada juga menyediakan fasilitas spa dan lain sebagainya. Terus sedangkan kita punya page spa sendiri. Nah pada saat we also have a spa facility. Spa facility bisa kita linkkan ke page spa itu. Nah semacam itu. Itu in-page link. Kalau inbound link ini kita mendapatkan link dari website lain. Itu namanya inbound. Kalau outbound link, kita memberikan link ke website lain. Karena itu pengaruh ya. Dan link yang masuk ke website kita itu termasuk count-nya plus. Link yang ada di website kita keluar, count-nya minus ranking. Jadi semakin banyak kita memberikan link orang lain, maka ranking kita akan semakin turun. Kemudian anchor tag. Anchor tag itu adalah teks yang kita linkkan. Ngerti nggak anchor tag? Di A itu apanya yang kita link? Ini. Misalnya kita punya link tadi spa facility. Biasanya di sini kan A-nya, gitu kan? Ini yang namanya anchor tag. Jadi kalau bisa, anchor tag-nya ini memiliki correlated dengan kata kunci yang kita pilih. Ya nggak harus seperti itu semua sih. Ya sometimes kita juga klik di sininya di link. Nggak harus seperti itu semua.
anchor tag, kemudian bold, italic itu juga perlu. Kemudian yang terakhir content. Berikutnya konten. Selanjutnya konten lagi. Konten dalam artian tulisan. Tulisan teksnya. Ya. Tidak lama. Off page. Off page, ya ini bagaimana caranya kita mencari link supaya orang lain bisa atau orang lain membuat link ke kita atau kita tebar link dengan cara yang bukan spamming. Spamming dalam artian kita naruh link aja sembarangan gitu. Nah, itu namanya link building. Apa aja? Kita bisa bikin artikel. Ya, kita tulis artikel, kemudian kita submit di artikel directory. Atau kita punya teman yang punya blog, yang perlu artikel, kita buatin aja artikelnya, tulis di blogmu. Jangan lupa kasih link ke website itu. Kemudian social bookmarking site. Kalau itu zamannya di Lycos, itu banyak yang spamming gitu. Kalau saya sekarang kebetulan pakai bookmark, Xmark. Itu juga termasuk. Jadi semakin banyak orang yang nge-bookmark websitemu, website kita, berarti semakin populer website kita. Dapat ranking yang lebih bagus. Kalau dulu The Lycos itu sama D itu yang paling terkenal. Kalau sekarang enggak. Kemudian blog roll. Ya, kalau kita punya teman-teman blogger, minta, kita tukeran link yuk ke blog link. Jadi kalau di blognya dia, kita taruh juga linknya dia. Ya? Komentar di blog teman itu juga bisa menambah traffic. Cuma blog yang misalkan blog yang korelasi, memiliki korelasi. Forum signature. Jadi kalau di Kaskus, kalian aktif di Kaskus. Kalau bisa nggak aktif soalnya, boleh ya nambahin signature di forumnya. Kalau Kaskus nggak tahu, aku di XDA developer nambahin signature. Tapi signature-nya jangan lama semua link isinya. Yang ini aja, yang natural aja gitu kan. Jadi orang pada saat lihat si ini nih posting di link. Setidaknya itu akan mendrive traffic selain di counting sama Google. Semakin korelatif post kita dengan kata kunci yang kita pilih. Misalnya di forum kita posting tentang villa, dengan kata kunci yang kita pilih tadi, bedroom villa seminar. Semakin korelatif konten dari page itu ya semakin bagus nilainya kalau bisa kita. Kemudian unique domain name, nama domainnya kalau dulu mungkin faktor utama ya, kita punya nama domain sesuai dengan kata kunci. Kalau dulu, kita pilih kata kunci 5 bedroom villa semuanya, kita cari aja nama domain 5 bedroom villa semuanya. Tapi kalau sekarang udah nggak lagi. Misalnya Lumonata itu kan unik nama domainnya, bukan kata kunci gitu loh. Nah itu memiliki chance yang lebih besar karena kayak kemarin kalau nggak salah ada perusahaan itu apa, perusahaan asuransi. Tapi ada perusahaan asuransi lain yang memanfaatkan orang-orang mungkin bukan perusahaan yang memanfaatkan nama domain untuk kata kunci. Akhirnya begitu dia search misalnya saya kurang tahu saya lupa. Allianz gitu misalnya, malah bisa dia yang nomor 1 bukan allianz.com-nya gitu. Nah makanya unique domain name itu menjadi faktor. Kemudian unique IP address, maksudnya unique IP address itu link yang datang ke kita, inbound link itu berasal dari IP address yang berbeda. Itu mencerminkan bahwa ya website itu memang bukan punyanya dia, walaupun sebenarnya punyanya dia.
Kan bisa aja nih saya punya banyak uang, saya beli server di Australia, saya beli server di Arab, saya beli server di Singapura, saya beli server di mana-mana lah. Kan IP-nya udah beda-beda tuh. Saya buat aja website di sana di Australia 10, di Singapura 10. Padahal saya punya banyak misalnya 100 gitu. Jadi menuju ke satu website gitu. Ya bisa aja sebenarnya dimanipulasi seperti itu. Cuma kalau natural, semakin banyak ini IP address yang memberikan linknya ke kita, berarti itu sudah natural. Semakin bagus posisi kita, semakin populer website kita. Kemudian konten berarti yang tadi kontennya harus memiliki relasi dengan kata kunci kita dan website kita. Misalnya yang termasuk relasi adalah saya jualan motor, kemudian teman saya jualan ban motor. Ya itu korelatif kan, itu kan termasuk otomotif website. Jadi saya ceritain tentang motornya, dia ceritain tentang bannya. Ban ini cocok dengan sepeda motor Yamaha kalau bisa kita gitu. Itu masih relatif. Itu habis. Apa kan?